Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya, Romo Robertus Pambang Rudianto SC. Mari kita memulai renungan hari ini dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan sadari, Tuhan hadir di sini, sebelum kata-kata kita, sebelum keresahan kita, sebelum rencana-rencana kita. Sabda Tuhan hari ini adalah fondasi kita. Kita tidak datang pertama-tama untuk mencari jawaban yang cepat, tetapi untuk membiarkan Yesus memandang kita, menata hati kita, dan mengajari kita melihat hidup dengan mata iman. Hari ini kita mendengar dua nada yang sangat indah. Dalam Kisah Para Rasul tetap bersaksi meski ditolak. Mereka bersuka cita karena dianggap layak menderita demi nama Yesus. Dalam Mazmur, pemazmur berkata, Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Lalu Injil Yohanes menuntun kita ke sebuah padang rumput, kepada 5 roti dan 2 ikan, kepada kelaparan banyak orang, dan kepada Yesus yang tidak membiarkan kerumunan pulang dengan tangan kosong. Inilah Injil tentang Allah yang melihat kebutuhan manusia. Yesus tidak hanya mengajar, Ia memperhatikan lapar mereka. Ia tidak berkata, itu urusanmu, tetapi justru mengajak para murid masuk ke dalam keajaiban kasih. Dan menarik sekali, mukjizat ini dimulai bukan dari kelimpahan, melainkan dari keterbatasan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Namun di tangan Yesus yang kecil menjadi cukup, bahkan berlebih. Disitulah logika kerajaan Allah. Bukan soal banyaknya bekal kita, melainkan kesediaan kita menyerahkan apa yang ada. Secara teologis, kita melihat bahwa Yesus adalah gembala yang memberi hidup. Ia tidak sekedar memenuhi perut, tetapi menyingkapkan hati Bapa. Allah yang peduli, Allah yang murah hati, Allah yang tahu bahwa manusia bukan hanya butuh nasihat, melainkan butuh roti, butuh penghiburan, butuh harapan. Secara pastoral, sabda ini menyapa kita yang sering merasa hidup kita terlalu sedikit. Tenaga kurang, waktu kurang, uang kurang, kesabaran kurang, iman pun kadang terasa kurang. Namun, sabda hari ini berkata, bawalah yang sedikit itu kepada Yesus. Mari kita lihat melalui jendela Ignatian. Santo Ignatius mengajar kita untuk menata batin, membedakan gerak roh, dan tidak melekat pada apa yang tak teratur. Kalau hari ini hati kita gelisah, mungkin karena kita terlalu sibuk menghitung kekurangan, bukan menimbang kehadiran Allah. Discernment bukan sekedar memilih yang tampak aman, tetapi bertanya, apa yang lebih, apa yang membawa saya lebih dekat kepada Tuhan dan pelayanannya? 5 roti dan 2 ikan itu mungkin sangat kecil, tetapi ketika hati ditata dalam kepercayaan, yang kecil pun dapat menjadi persembahan magis demi kemuliaan Allah. Dari jendela Fransiskan, kita diajak memandang dunia sebagai rumah bersama. Roti yang dibagi-bagikan itu bukan hanya tanda mujizat pribadi,
tetapi tanda persaudaraan semesta. Tak ada yang dipanggil untuk makan sendirian. Tak ada yang boleh diabaikan ketika yang lain kenyang. Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa ciptaan bukan milik kita. Kita ini saudara, kita ini penjaga, bukan penguasa. Maka Injil hari ini juga bisa kita baca sebagai panggilan untuk mengurangi keserakahan, mengubah pola konsumsi, belajar hidup sederhana, dan membiarkan damai Kristus meresapi relasi kita dengan sesama dan dengan bumi. Lalu jendela I Thirst membawa kita lebih dalam lagi. Di salib Yesus berkata, "Aku haus." Dahaga itu bukan hanya dahaga fisik, melainkan dahaga kasih, dahaga jiwa-jiwa, dahaga agar manusia mau menerima cintanya. Maka ketika kita melihat roti dibagikan, kita bisa bertanya, siapa yang masih haus di sekitar saya? Siapa yang belum disentuh? Siapa yang lapar akan perhatian, akan pengakuan, akan kehadiran? Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa kita memuaskan dahaga Yesus setiap kali kita melayani yang paling kecil, yang paling miskin, yang paling tak terlihat. Di sana, kasih menjadi nyata. Berikut adalah sebuah kisah sederhana, satu porsi untuk banyak hati. "Aduh, dompetku tertinggal di kantor," keluh seorang pemuda sambil menggeledah tasnya di sebuah taman saat jam makan siang. Ia menatap lesu ke arah penjual makanan di seberang jalan, lalu duduk di kursi taman dengan perut keroncongan. Di sampingnya, seorang ibu tua yang mengenakan pakaian sederhana sedang membuka kotak bekalnya. Isinya hanya sepotong tempe, sedikit sayur, dan nasi yang tidak seberapa. Ibu itu menoleh dan tersenyum. "Nak, sepertinya kamu sedang bingung, mau berbagi bekal denganku?" Pemuda itu merasa tidak enak. Tidak usah Bu, ibu saja makannya sedikit. Kalau dibagi dengan saya, nanti ibu malah lapar." "Nak," jawab ibu itu, sambil membagi nasinya menjadi 2 bagian di atas tutup kotak bekal. Rahasia kenyang itu bukan pada banyaknya nasi, tapi pada tenangnya hati. Kalau aku makan sendiri, aku hanya kenyang di perut. Tapi kalau kita makan berdua, kita kenyang di jiwa. Tak lama kemudian, seorang anak penjual tisu lewat dengan wajah letih. Ibu itu memanggilnya dan memberikan sisa tempenya. Ajaibnya, pemuda tadi tergerak untuk mengeluarkan sebotol air minum yang ternyata ia bawa 2 di tasnya, lalu memberikannya pada anak itu. "Lihat," bisik ibu itu sambil mengunyah perlahan. "Tadi kita hanya punya 1 kotak bekal. Sekarang ada 3 orang yang tersenyum dan tidak lagi haus. Berkat itu seperti air. Kalau kamu bendung, dia akan busuk. Kalau kamu alirkan, dia akan menyegarkan siapa saja yang lewat." Begitulah Injil bekerja. Saat kita menyerahkan yang sedikit kepada Tuhan, kasih Allah membuka ruang yang tak kita duga. Sekarang, mari bertanya pelan-pelan. Dari jendela Ignatian, apa yang sedang menguasai hatiku hari ini? Takut, cemas, ambisi, atau kepercayaan? Apa yang perlu kutata supaya tidak lekat tak teratur? Dari jendela Fransiskan, apakah cara hidupku membangun persaudaraan atau justru menutup mata terhadap saudara dan saudari yang kekurangan? Dan dari jendela I Thirst, apakah ada orang yang kutemui hari ini yang sedang haus cinta tetapi aku melewatinya begitu saja? Pendalaman hari ini sangat sederhana,
Tetapi justru karena sederhana, ia menuntut keberanian. Pertama, persembahkan 5 roti dan 2 ikanmu kepada Tuhan. Waktu yang terbatas, tenaga yang lelah, perhatian yang kecil, kemampuan yang terasa biasa-biasa saja. Kedua, latihlah kesadaran untuk membedakan. Apakah pilihanku hari ini membuatku lebih bebas mencintai? Ketiga, carilah satu tindakan konkret untuk berbagi, entah menyapa dengan tulus, mengunjungi, memberi sedekah, mengurangi pemborosan, atau mendengarkan seseorang sampai tuntas. Jangan menunggu menjadi besar untuk mulai mengasihi. Mujizat seringkali dimulai dari penyerahan, bukan dari kehebatan. Yesus tidak meminta kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia hanya meminta hati yang tersedia. Dan ketika hati itu tersedia, kelimpahan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Kadang tenang, kadang lembut, tetapi selalu nyata. Maka hari ini, mari kita belajar percaya bahwa yang kecil di tangan Yesus tidak pernah sia-sia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang memuaskan lapar kami. Bentuklah hati kami seperti hati-Mu, peka melihat yang lapar, berani berbagi, dan setia dalam kasih. Ajari kami menata batin seperti Santo Ignatius, hidup sederhana dan bersaudara seperti Santo Fransiskus, serta memuaskan dahaga kasih-Mu seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga hari ini kami membawa 5 roti dan 2 ikan kami ke hadapan-Mu, agar Engkau memecahkan, memberkati, dan membaginya bagi banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.